Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah berita menurut aku menarik sekali, yaitu tentang Mbak atau PRT yang kerja di negara ini. Kemudian yang kedua adalah mengenai informasi fasilitas dari tanah air yang konon untuk memperingati hari 18 Desember yaitu sebagai Hari Migran Internasional. BP2MI dan juga BUMN ini menciptakan 5 fasilitas baru di 5 bandara ya. Nah, bagaimana dengan penjelasan ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan lupa ini hanya sebagai sarana tambah wawasan kita. Jadi jangan lupa simak videonya, terus masuk ke selimut sambil nyemil. Let's go, kita bahas informasinya. Oke, kita bahas berita yang pertama ya. Jadi kemarin ada juragan yang bikin status di Facebooknya, yang dimana ia menceritakan kebaikan BRT-nya, bagus lah ya. Tetapi yang menggelitik ketika aku membacanya, yaitu ia menceritakan bahwa BRT-nya yang kerja dari tahun 2016 yang tadinya tidak bisa masak, kemudian akhirnya bisa masak karena suka sekali nonton masak-masakan di YouTube ya. Di situ menceritakan bahwa selain si PRT-nya ini udah bisa atau berubah ya, bahwa dia tuh skill masaknya tuh bagus banget. Nah, selain itu juga si PRT-nya itu sangat hemat sekali. Nah, gimana nggak hemat? Dalam 3 hari si PRT-nya itu memasak bisa menghabiskan cuma $100 saja. 3 hari menghabiskan $100. Apalagi nggak hanya masak, namun juga bikin sup. Wow, keren. Tapi ada yang janggal ya. Janggalnya apa? Bikin sup dalam 3 hari, bayangkan. Apalagi majikan juga bilang kalau pas hari ulang tahun mereka, si Cece ini juga masak-masakan yang enak, ikan-ikan yang mahal, beli ikan yang mahal, dan juga beli kayak lobster itu loh, itu juga beli. Kemudian udang-udang juga dia beli ya. Nah, itu uang dari mana? Apakah benar uang itu dari mbaknya? Jadi mbaknya ini memakai uangnya sendiri untuk memanjakan majikan. Kalau benar begitu, ya nggak masalah sih sebenarnya, itu hak asasi. Namun ingat, tujuan kita di sini bukan untuk sebagai bakti sosial ya. Namun kita di sini tujuannya adalah untuk kerja mencari uang buat keluarga, buat orang rumah, buat masa depan Anda. Namun kalau bakti sosial, kenapa kita harus bakti sosial dengan orang yang jelas-jelas memiliki uang yang sangat banyak sekali daripada kita? Mungkin sekilas aja mereka kayak orang nggak punya, tapi mereka punya uang banyak, Mbak. Tabungannya banyak ya. Jadi jangan sampai kita tuh cuman bakti sosial aja di sini. Oke. Nah, jadi apa aja yang dimasak oleh mbaknya? Yang pertama adalah kayak cingsoitan, kemudian cingsoitan atasnya dikasih udang, kemudian ada juga joisam, pak jocai dijauh-jauh sama inyo. Nah, satu lagi ada hidangan ya kayak jauh-jauh kaitan lah seperti itu. Terus poloyok juga, yaitu sebenarnya adalah simple-simple ya, bisa saja. Tapi masalahnya bagaimana dengan makan siang Mbak E? Bagaimana dengan sarapan Mbak E? Apakah sarapan Mbak itu beli sendiri, nggak meminta sama majikan? Atau mungkin makan siangnya hanya mie aja? Atau bagaimana? Mungkin kalau mbaknya itu sarapan pagi beli sendiri, beli mie tahu sendiri, bisa jadi uang 100 itu cukup untuk 3 hari. Ya, mungkin kalau masakan kaitan aja tiap hari, ya mungkin kalau majikan menerima bisa jadi. Tapi ketika hal seperti ini diunggah di Facebook, ya majikan lain mengetawain ya, untuk hidup
untuk makan aja harus seirit itu ya. Padahal gaji juga ada, kerjaan juga ada ya. Nah itu uangnya pinjem punya Cece atau mungkin Cece yang kasih. Nah itu yang menjadi pertanyaan ya. Bahkan gak hanya si majikan sini aja, para majikan, tapi juga para mbak-mbak ya. Jadi komentarnya tak lihat-lihat itu lucu-lucu sekali. Dengan uang 100 itu bisa makan sampai 3 hari. Terus bikin supnya, terus sarapan siang, sarapan pagi. Itu gimana mbak ya? Jadi usahakan mbak-mbak kalau kekurangan uang untuk belanja ya minta, jangan sampai memakai uang Anda, kecuali untuk kebutuhan Anda sendiri ya. Untuk dimakan Anda sendiri nggak masalah, tapi kalau untuk kebutuhan majikan ya harus minta ya. Karena di sini gaji kita nggak seberapa dibanding gaji orang sini ya. Orang sini walaupun ngirit-ngirit tapi gajinya besar loh mbak ya. Jadi sekali lagi pikirkan kalau kita di situasi seperti ini. Oke, kita akan membahas video yang kedua, yaitu mengenai fasilitas yang diberikan oleh BP2MI dan juga BUMN di 5 bandara. Bandara apa saja? Kita simak videonya sampai habis. Oke, very important person adalah VVIP yang kemarin disahkan oleh BP2MI. BP2MI itu apa sih? Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Siapa sih ketuanya? Ya sudah pasti Pak Beni. Nah ini bekerjasama dengan BUMN yang dimana menciptakan 5 fasilitas untuk 5 bandara yang ini terbaru ya, dalam rangka memperingati 18 Desember 2022 yaitu Hari Migran Internasional. Nah, Hari Migran Internasional itu apa sih? Ya Anda itu adalah migran. Migran itu perpindahan dari Indonesia ke luar negeri, itu disebut sebagai migran. Jadi, kita tuh ada peringatan yaitu disebut sebagai Migran Internasional. Nah, di situ adanya fasilitas terbaru atau program terbaru untuk kita. Nah, apakah Anda setuju? Apakah itu mencakup perlindungan kita? Apakah enggak baiknya itu mengutamakan program-program yang lama? Nanti kita simak videonya tanpa kita harus menjatuhkan instansi pemerintahan. Oke, yang pertama, nah ini adalah sebuah program ya, peluncuran terbaru, yaitu yang dimana dirangkum di dalam 3 fasilitas, yaitu launch, helpdesk, kemudian fast track ya. Fast track ini jalur cepat untuk kita ya, dan ketiga-tiganya ini ada di 5 bandara, yaitu bandara yang pertama Bandara Bali, Bandara Internasional Ahmad Yani yaitu Jawa Tengah, kemudian Bandara Internasional Lombok atau NTB, kemudian Bandara Internasional di daerah Sumatera sana. Nah, pelayanan ini bertujuan sebagai bentuk penghormatan dan pelayanan dari BP2MI kepada PMI sebagai pahlawan devisa yang rela berkorban demi kesejahteraan dan keluarganya. Jadi kita dianggap sebuah pahlawan. Kalau masalah kita sebagai pahlawan atau dianggap sebagai pahlawan mah dari dulu ya. PMI itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa seperti itu. Karena adanya kita ini, pemerintah bisa bertambah devisa negaranya dan juga mengangkat perekonomian gak hanya negara, gak hanya daerah desa, gak hanya kecamatan, namun juga keluarga Anda ya. Itu sebenarnya kita tuh dianggap sebagai pahlawan. Oke, yang terakhir yaitu mengenai pembahasan 3 fasilitas di dalam 5 bandara, yaitu yang pertama adalah LOX PMI, yaitu fasilitas ruang tunggu bagi PMI dan keluarganya yang nyaman guna menunggu waktu keberangkatan atau kepulangan PMI ke luar negeri. Jadi ada 2 fungsi, mau berangkat atau mau pulang ya, bisa menunggu di ruangan tersebut. Kemudian yang kedua adalah fast track. Fast track ini adalah proses kelancaran keimigrasian PMI. Jadi ada
jalur tertentu ketika mau masuk atau mau keluar, ketika PM ini berangkat atau pulang ke tanah air ya. Intinya adalah ada jalur tertentu. Nah, apakah dulu udah ada? Sekali lagi memang dari dulu udah ada ya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya lagi. Kemudian yang ketiga adalah helpdesk, yaitu penyediaan informasi, kemudian advokasi dan juga pendataan dan pemulangan PMI yang terkendala. Jadi di sini ada istilahnya adalah informasi dan juga nanti didata tentang kamu ada nggak punya masalah di negara penempatan, entah itu masalah gaji atau mungkin Anda tersakiti. Nanti di situ didata perlu nggak nanti kasus Anda ini diteruskan sampai ke tempat negara Anda bekerja saat itu. Jadi kalau contoh ada masalah di negara Hongkong ataupun negara Taiwan, Malaysia, Singapura, nanti ada informasi selanjutnya kasus Anda ini bakal diurus oleh perwakilan dari Indonesia di negara penempatan Anda bekerja. Intinya ada nggak kasusnya, nanti data di situ ya. Oke, menurut Mbak-mbak mungkin ada yang bertanya, kenapa kok di bandara internasional Jakarta, Surabaya, Malang ini kok nggak ada ya di dalam fasilitas 5 bandara yang tadi? Jawabannya adalah ini karena dari bandara tersebut ini udah lama ada ya, jadi tidak perlu dimasukkan karena memang dari dulu sudah ada ya. Nggak hanya pas perayaan 18 Desember 2022 saja, tapi dulu-dulu sudah ada. Nah, jadi kenapa nggak dimasukkan? Karena udah lama. Nah, oke, pertanyaannya lagi, menurut kawan, apakah dengan adanya fasilitas tersebut ini benar-benar membantu? Nah, jawabannya ada di kawan-kawan. Karena kawan-kawan yang cuti bolak-balik, apakah menggunakan fasilitas tersebut apa enggak? Ruang tunggu, kemudian kayak semacam informasi, advokasi kalau ada masalah, kemudian lancar enggak ketika Anda pulang ke imigrasi ini? Melalui imigrasi, Anda lancar enggak sih? Nah, jawabannya ada di kawan-kawan. Selagi fasilitas tersebut ini tidak menciptakan mafia-mafia calo, menurut aku sah-sah saja kita menerima, kan program baru. Kecuali kalau program-program baru itu menciptakan mafia-mafia calo dalamnya, tentu kita akan melawan. Betul? Mbak-mbak mungkin masih ingat bahwa permasalahan KTKLN dulu ini ruame banget ya. Programnya bagus, namun menciptakan calo dalamnya ya, sampai ada mbak-mbak yang nggak bisa berangkat atau pulang ke tanah air, bahkan mengcancel pesawatnya. Tentu yang rugi adalah mbak-mbak sendiri. Nah, akhirnya karena banyak yang rugi, banyak yang ditakutkan mbak-mbak ketika pulang maupun berangkat kembali bekerja ke luar negeri, akhirnya melalui persatuan mbak-mbak melawan yang namanya KTKLN kan. Nah, sampai benar-benar KTKLN itu dihapus. Nah, itu pentingnya loh. Ketika mbak-mbak ini ngerasa bahwa program-program baru itu menciptakan mafia-mafia calo, kita akan bersatu untuk melawannya. Oke. Kalau menurut aku sendiri bagus sih program-program tersebut ya. Apalagi kalau kita membaca penjelasan secara detail, bagus. Namun ada juga program dari BP2MI ini belum terrealisasikan dan ini belum sampai tuntas loh. Ya kayak program tentang G2G ke Korea, Jepang. Ini sampai meluncurkan pendataan dengan membayar biaya per orang berapa. Ini sampai bilang katanya sampai error-error, tapi sampai saat ini juga belum ada informasi dari BP2MI itu sendiri. Bagaimana sih tentang lanjutan program tersebut? Kasihan orang yang mau berangkat ke luar negeri udah bayar, udah mendaftar, ikut sana sini, namun ujung-ujungnya tidak ada kejelasan ya. Jadi kita maunya pergi ke luar negeri, namun kita malah merugi, kan kasihan. Intinya berhati-hati terhadap program baru. Kalau memang menurut Anda program-program terbaru itu tidak menguntungkan, silahkan tidak usah mengikuti program tersebut. Nah, channel ini hanya memberikan sebuah informasi tanpa harus menghakimi. Semoga bermanfaat.
channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.